Saudara sekalian, Shalom, kembali bertemu dengan saya di dalam video pastoral. Saudara sekalian, di dalam Alkitab ada satu kisah yang sangat luar biasa dan menginspirasi yang tercatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6, di mana mencatat bahwa Elia Tuhan pimpin di tengah kekeringan, di tengah bencana yang begitu dahsyat yang dihadapi pada waktu itu di Israel. Dia dipimpin oleh Tuhan pergi untuk tinggal di Sungai Kerit, di tepi Sungai Kerit. Dan di sana dia menghabiskan tahun-tahun di dalam bencana kepanasan, kekeringan itu selama 3 tahun. Saudaraku, apa yang Elia alami selama 3 tahun di dalam bencana kekeringan? Kita tahu yang namanya kekeringan, sungai-sungai menjadi kering. Kita tahu yang namanya kekeringan, ladang, padi, sawah tidak bisa tumbuh dan orang tidak akan bisa mendapatkan makanan. Tetapi justru di tengah kesulitan seperti itulah Tuhan bawa Elia ke tepi Sungai Kerit untuk memelihara dia. Melalui burung gagak, burung yang biasanya mencari daging-daging segar untuk dimangsa. Tetapi justru Tuhan pakai daging pemburu makanan ini untuk mengantarkan daging makanan kepada Elia. Di sana Tuhan juga memberi dia minuman yang ia perlukan sehingga dia bisa bertahan selama 3 tahun kekeringan di Israel. Saudara, ketika orang-orang Israel sedang panik, ketika bahkan Raja Ahab seluruh istana pun sedang panik, sedang kesusahan karena bencana kekeringan ini, Tuhan pelihara Elia. Dia pakai waktu 3 tahun ini untuk mengajar Elia satu pelajaran penting, bahwa hidup Elia di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, ternyata bukan cuma Elia yang dipelihara Tuhan. Kita tahu di dalam pembacaan firman Tuhan berikutnya bahwa Tuhan juga memelihara 7.000 orang di dalam masa kekeringan itu untuk memelihara mereka dan untuk mengajar mereka bahwa hidup mereka di tangan Tuhan. Saudaraku, hari ini kita juga mengalami bencana atau pandemi yang juga memberatkan kita, pandemi yang membuat kita risau, pandemi yang membuat kita sulit. Tetapi saudaraku, sesungguhnya waktu-waktu ini adalah waktu bagi Tuhan untuk menguji kita dan waktu bagi Tuhan untuk memberitahu kita bahwa pemeliharaannya itu melampaui akal kita. Bahwa pemeliharaan Tuhan itu melampaui segala rencana-rencana hidup kita. Oleh sebab itu, waktu ini adalah waktu yang paling baik untuk kita pakai untuk mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dalam, dan lebih personal lagi. Saya berdoa kiranya di dalam pandemi yang berkepanjangan ini, di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ini menjadi momen bagi kita untuk lebih mengenal Tuhan, lebih mengalami Tuhan, sehingga ketika pandemi ini lewat, kita dapat ibarat seorang siswa yang lulus dari studinya, lulus dari sekolahnya dengan satu nilai yang baik, yaitu pengenalan akan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati saudara sekalian, tetap kuatkan iman kita dan terus bersandar kepada Tuhan. Shalom, Tuhan berkati.